Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah, tentu kita mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk merebut kembali hak-hak mereka yang dirampas oleh negara Yahudi. Kemudian ada yang bertanya, kenapa sih negara-negara Arab tidak menyerang negara Yahudi, tidak kumpul bareng-bareng bersatu kemudian perang melawan negara Yahudi tersebut? Jawabnya, dulu pernah terjadi peperangan koalisi Arab dengan negara Yahudi dan hasilnya dimenangkan oleh negara Yahudi, dan dampaknya negara Yahudi berhasil mencaplok beberapa daerah Palestina dan mengklaim secara sepihak beberapa area negara Palestina sehingga daerah mereka menjadi lebih luas. Dan sekarang pun pertanyaan tersebut kembali ditanyakan, kenapa seperti Saudi, Turki, dan yang lain-lain tidak menyerang negara Yahudi, tidak perang seperti itu. Bahkan ada yang mencela, menyindir, kemana Saudi, kemana Turki, kenapa tidak menyerang negara Yahudi? Jawabannya, perlu banyak pertimbangan untuk memutuskan perang, dan kita perlu bijak juga dalam bersikap dan menghormati keputusan mereka. Yang pertama, kekuatan kaum muslimin, apakah sekarang sedang kuat atau lemah, sedang bersatu atau sedang berpecah belah. Kemudian yang kedua, peraturan internasional ini menyebutkan tidak boleh menyerang negara lain secara resmi. Jika melanggar bisa jadi menjadi alasan negara-negara lain yang benci Islam untuk menghancurkan negara Islam dan menyerang balik serta mengajak negara-negara lain untuk menyerang Islam. Apabila ada yang bertanya bagaimana dengan Saudi yang menyerang Yaman, jawabannya karena ada permintaan resmi dari Presiden Yaman meminta bantuan negara-negara Arab. Jadi bukan Arab Saudi saja yang menyerang, tetapi gabungan negara Arab itu membantu Yaman atas permintaan resmi dari Presiden untuk melawan Syiah di sana. Kemudian pertimbangan yang selanjutnya, apabila menyerang negara Yahudi, bisa jadi Yahudi dengan backupnya negara lainnya itu menyerang balik, dan bisa jadi anak-anak dan wanita menjadi korban, dan tidak menutup kemungkinan Mekah dan Madinah juga diserang dan terjadi kekacauan sehingga bisa jadi haji dan umroh tertunda. Kemudian pertimbangan yang lain juga, perang menghabiskan banyak dana dan tenaga. Suatu negara bisa saja tidak stabil karena perang, menimbulkan keretakan internal negara. Karena bisa jadi ada pro dan kontra masalah ini. Ini masalah penting, masalah perang. Dan kondisi ini bisa dimanfaatkan musuh untuk menyusup dan melemahkan diri dari dalam. Kemudian juga rasa aman adalah nikmat yang paling besar dalam Islam, dan Islam berusaha menjaganya. Memang Islam ada syariat jihad, tetapi perlu bimbingan ulama serta berada dalam bendera resmi suatu negara atau ulil amri, dan masih banyak pertimbangan lainnya. Kalau kita perhatikan ya, mereka yang mencela negara Arab, Turki dan sebagainya, kenapa tidak perang? Yang mencela sendiri pun tidak pergi perang, belum berangkat perang ke sana, dia pun tidak mau perang. Ya, jadi yang mencela pun dia tidak berangkat perang dengan berbagai macam keputusan begitu, dengan pertimbangan. Ya, sehingga kita perlu menghormati, dan negara-negara Arab, Saudi, Turki dan yang lainnya sudah berusaha membantu. Mereka banyak sekali membantu dari berbagai macam cara, dari bantuan harta, bantuan pangan, bahkan juga dengan diplomasi. Oleh karena itu hendaknya kita tidak saling mencela, kita justru bersatu mendukung Palestina dengan apapun yang bisa kita lakukan saat ini, dan semoga Allah memenangkan kaum muslimin dan mengembalikan Palestina, Masjidil Aqsa di tangan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin.